Kita akan membahasnya lebih dalam pemirsa bersama dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Ansar Simanjuntak, dan juga nanti akan bergabung bersama kita, Ketua Komisi 8 DPR RI Fraksi PKB Marwanda Sopang. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Mas Wilson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Dhanil. Ini kan sudah turun ternyata angkanya menjadi 55,4 juta rupiah per jamaah. Tapi ternyata Pak Prabowo masih belum puas nih dengan hasilnya. Pak Prabowo menginginkan supaya turun berapa angkanya? Pertama tentu sejak awal Pak Prabowo memutuskan membentuk Badan Penyelenggara Haji atau otoritas khusus yang mengurusi perhajian Indonesia. Beliau ingin memastikan perhajian Indonesia itu dikelola dengan penuh integritas, artinya penuh dengan praktek transparansi, akuntabilitas, dan tentu sikap anti korupsi. Itu yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo di tengah kompleksitas perhajian kita yang tinggi sekali. Ditambah lagi beberapa laporan terkait dengan temuan-temuan pansus di 2024 yang lalu. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo memerintahkan kepada Kementerian Agama dan juga Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ, karena kebetulan kami 2025 ini belum menyelenggarakan perhajian secara penuh, masih dalam proses pendampingan terhadap Kementerian Agama. Beliau memerintahkan untuk menyisir semua komponen-komponen biaya yang inefisiensi atau bisa diturunkan dan sebagainya. Nah, memang di awal ketika pengajuan dari Kementerian Agama itu belum maksimal, dan kemudian BPHJ juga ikut menelusuri dan bersama dengan DPR alhamdulillah terutama Komisi 8 komitmennya tinggi sekali untuk menunaikan amanah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Akhirnya kemudian jatuhlah ditemukan setelah disisir beberapa komponen biaya terutama penerbangan, kemudian akomodasi, kita bisa menurunkan sampai dengan 4 juta. Jadi hari ini jamaah membayar 55,4 setelah dipotong nanti dengan setoran awal yang sudah dilakukan pada saat mendaftar beberapa saat yang lalu. Jadi kalau kemudian Presiden belum puas, agaknya memang itu sejak awal beliau sampaikan karena beliau ingin maksimal. Nah, tentu belum maksimal karena ada beberapa obstacle. Tentu nanti ada dinamika terkait dengan turun naiknya kurs rupiah baik terhadap dolar, karena transaksi kita kan nanti banyak dalam bentuk dolar dan real Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itulah kemudian dinamika itu akan sangat menentukan tinggi maupun rendah maupun tingginya biaya haji atau operasional haji nantinya. Padahal kita sudah menentukan bahwasannya biaya haji harus turun. Jadi kalau kemudian Presiden tidak puas terkait dengan keputusan ini, hal yang wajar, tapi kemudian beliau memaklumi sejak awal karena ini sudah maksimal, dan tentu nanti pada saat BPHJ penuh menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan haji di Indonesia, maka kami akan memaksimalkan lagi upaya-upaya efisiensi yang seperti diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Artinya pemaksimalan efisiensi ini baru akan dilakukan untuk tahun depan, tahun 2026 ya Bang Dhanil ya. Artinya kalau untuk sekarang sudah ketok palu 55,4 ini ya. Artinya tidak di tengah-tengah tidak akan nanti penurunan lagi ya. Kan ini sudah diputuskan oleh Panja, oleh Komisi 8, oleh DPR RI, dan Presiden sudah juga menerima laporannya, dan Presiden sebenarnya maklum karena kemudian prosesnya membutuhkan waktu, dan sebenarnya sudah prestasi yang luar biasa karena di tengah kondisi tingginya kurs dolar dan sebagainya, kemudian kita bisa memutuskan ada penurunan hampir 4 juta, dan itu
kalau kami dengar dari banyak pihak itu adalah keputusan yang berani dan luar biasa, dan Presiden memang sejak awal ingin menunjukkan komitmen penurunan. Nah, tentu Presiden juga tadi akan menitipkan dan memerintahkan kepada periode-periode berikutnya, ada penyelenggaraan haji berikutnya untuk lebih maksimal melakukan efisiensi, terutama melakukan penyisiran terhadap komponen-komponen biaya yang bisa dipotong. Nah, untuk periode-periode berikutnya ini kan kalau Bang Daniel tadi menyatakan ini masih tergantung ada kurs dolar dan juga real juga yang memang masih tidak stabil, belum begitu stabil. Nah, tapi kan ini tidak bisa kita kontrol karena ini kan adalah pergerakan dinamika ekonomi dunia. Tapi yang kita bisa kontrol untuk periode berikutnya, kira-kira dana apa lagi yang bisa dikurangi untuk jemaah haji tahun depan, tapi lagi-lagi tidak mengurangi pelayanan kepada calon jemaah haji nanti? Ya, yang dilakukan kemarin itu pemotongan dan penyisiran pada komponen-komponen biaya yang dalam jangka pendek bisa dilakukan. Misalnya penerbangan, kemudian akomodasi. Nah, ke depan harus kita mampu menelusuri dan menyisir komponen-komponen biaya yang dalam jangka panjang itu bisa kita tekan. Misalnya begini, misalnya penerbangan itu sebenarnya bisa kita tekan lagi apabila kemudian proses pengelolaan penerbangannya itu bisa kita rubah. Misalnya begini, selama ini kan komponen biaya penerbangan itu kita menyewa pesawat terbang. Jadi jamaah itu berangkat misal atau komponen biaya itu dihitung pulang pergi, Mas. Jadi jamaah itu membayar berangkat, dan kemudian kan pesawat Garuda atau pesawat lainnya itu pas kembali itu kosong, sehingga kita harus membayar berarti 4 kali tiketing gitu, berangkat, pulang, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menjemput dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita punya mekanisme kerjasama yang baik segala macam, ke depan kita bisa hanya membayar penerbangan, artinya seperti sewa atau seperti penumpang biasa. Nah, itu ke depan yang harus kita lakukan. Tentu itu harus dibicarakan dalam waktu jangka panjang, artinya dipersiapkan dengan baik. Kemudian misalnya kedua terkait dengan pilihan-pilihan pesawat terbang, kemudian tempat tempat landing dan sebagainya, atau airport yang tersedia di Saudi Arabia. Nah, itu terkait dengan penerbangan. Kemudian misalnya terkait dengan catering. Ke depan memang harus dibicarakan apakah perlu konsumsi atau makan itu diberikan 3 kali atau seperti dulu 2 kali, dan seterusnya. Itu semuanya diskusi-diskusi yang bisa dilakukan. Atau apakah kemudian ke depan dalam jangka panjang seperti perintah Presiden Prabowo, kita harus punya kampung haji atau Indonesian Village, yang artinya itu bisa menekan biaya. Kenapa? Karena kita punya investasi pemukiman atau hotel sendiri milik Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita bicarakan dalam jangka panjang untuk menekan biaya haji lebih murah. Kira-kira begitu. Baik, tapi apakah hal ini sudah disampaikan Bang Daniel kepada pihak maskapai, dan apa tanggapannya ketika artinya hal ini dibicarakan? Apakah mereka juga sambut positif atau mungkin masih menunggu dulu karena artinya kan pemasukan mereka akan berkurang? Iya, ini kan diskursus nanti tentu dengan pihak maskapai dalam jangka panjang, karena kan harus bicara tentang infrastruktur, Mas, tentang ketersediaan pesawat, tentang banyak hal, dan ini tentu pembicaraan-pembicaraan yang tidak mungkin bisa dieksekusi 1-2 bulan. Tentu ini membutuhkan waktu. Makanya hari ini kita perencanaan seperti itu sudah mulai dibicarakan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, yang saya juga tertarik Bang Daniel adalah Presiden Prabowo Subianto meminta KPK untuk juga terlibat dalam penyelenggaraan haji. Apa yang ingin disampaikan Prabowo ketika melibatkan KPK dalam penyelenggaraan haji? Seperti tadi saya sebutkan ya, memang ketika Pak Prabowo memutuskan membentuk
otoritas tersendiri perhajian Indonesia, dalam hal ini Badan Penyelenggara Haji, beliau ingin ada institusi yang mengedepankan integritas dalam penyelenggaraannya. Nah, makanya kemudian beliau berpesan dengan sangat jelas, BP Haji harus menjadi lembaga yang menjunjung tinggi integritas. Kenapa? Karena BP Haji akan melayani umat Islam, akan melayani umat yang ingin menyempurnakan ibadahnya. Oleh sebab itu harus mengedepankan upaya-upaya pelayanan yang maksimal, yang efisien, yang transparan, yang akuntabel, dan yang anti korupsi. Itu pesan utama beliau. Berangkat dari beberapa kasus sebelumnya terkait dengan temuan-temuan pansus, kemudian banyak koreksi terkait penyelenggaraan haji sebelumnya. Nah, ini menjadi atensi yang sangat tinggi dari Presiden Prabowo. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini kan proses penyelenggaraan haji terakhir dari Kementerian Agama, dan insya Allah ke depan ini akan ditangani sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji. Nah, oleh sebab itulah beliau ingin memastikan prosesnya itu transparan dan akuntabel. Nah, untuk menjawab perintah Presiden tersebut, kami sejak awal 2 minggu yang lalu kan kami sudah melantik ada 7 mantan penyidik KPK menjadi pejabat eselon 2 di Badan Penyelenggara Haji. Ada 1 mantan penuntut KPK yang dari kejaksaan itu kemudian menjadi inspektorat di BP Haji. Ada 1 nanti juga ada penyidik KPK yang populer yang Anda kenal, itu akan menjadi pejabat eselon 1. Jadi setidaknya ada 9 orang atau ada 8 orang yang pada saat ini penyidik-penyidik KPK, orang-orang yang selama ini dikenal publik punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, itu bertugas membantu saya dan Gus Irfan di Badan Penyelenggara Haji. Baik, Bang Dhanil, tapi ini tentunya disambut baik juga mengenai dana haji yang dibayar oleh jamaah ini lebih berkurang, tapi ternyata tidak sedikit juga yang kemudian mempertanyakan hal ini, karena pada tahun 2024 untuk biaya haji yang lebih mahal saja ternyata fasilitas yang diterima ini tidak maksimal ketika berada di Tanah Suci, mulai dari lokasi tenda yang dinilai jauh dari tempat-tempat ibadah dan juga fasilitas pendukung, bahkan ada temuan makanan yang tidak layak untuk konsumsi. Sehingga banyak juga masyarakat yang tidak apa-apa mahal tapi fasilitasnya diperbaiki. Nah, bagaimana kemudian Badan Penyelenggara Haji dan juga Kementerian Agama memastikan bahwa pelayanannya tetap maksimal karena harganya sudah berkurang? Concern dari Kementerian Agama yang kami juga ikut monitoring, karena tentu hari ini tanggung jawabnya sepenuhnya ada di Kementerian Agama dan kami terlibat langsung dalam prosesnya. Memang kami juga menyampaikan, DPR juga menyampaikan hal yang serupa, bahwasannya pengurangan biaya itu tidak bermakna pengurangan kualitas pelayanan. Kenapa? Karena pengurangan harga atau pemotongan beberapa komponen biaya yang dilakukan oleh DPR, oleh Kementerian Agama dan BP Haji itu tidak ada satupun kualitas dan spek-spek pelayanan yang ada itu berkurang. Jadi pemotongan atau penyisiran biaya-biaya yang ada itu dalam rangka memang dalam rangka efisiensi. Jadi tidak bermakna mengurangi kualitas pelayanan. Jadi nanti tentu seperti tadi Anda sampaikan, kan kami ikut memonitoring, kemudian banyak pihak ikut memonitoring supaya kemudian pelayanan itu malah justru harus lebih baik dari sebelumnya, karena harga yang dibayarkan itu memang bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Kalau kemudian kemarin banyak beberapa kasus yang kemudian menyebabkan pelayanan buruk,
Nah, itulah yang jadi pembelajaran dan menjadi catatan evaluasi dari kita semuanya untuk kemudian ada perbaikan-perbaikan pada periode kali ini. Baik, Bang Daniel, informasi yang kami dapatkan juga bahwa akhir Januari rencananya Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan petinggi Arab Saudi. Kira-kira apa saja yang sudah menjadi pembahasan? Apakah haji ini juga beserta dengan kuota ini akan dibahas dalam pertemuan itu, dan apa yang akan diajukan oleh Prabowo Subianto ke pemerintahan Arab Saudi? Ya, kemungkinan besar Presiden Prabowo akan bicara tentang kuota haji. Tentu beliau berharap ada penambahan kuota haji, itu pertama. Kemudian beliau tentu akan bicara tentang beberapa poin yang krusial terkait dengan jamaah haji Indonesia. Misalnya terkait dengan haji lansia, karena hampir 30% jamaah haji kita itu usia lansia. Beliau tentu akan bicara tentang bagaimana jamaah haji kita dapat akomodasi yang ramah terhadap lansia. Kemudian ketiga, tentu beliau nanti akan berencana, pasti akan bicara tentang rencana pembangunan Indonesian Village. Nah, pembicaraan tingkat tinggi yang nanti akan beliau lakukan itu kami yakini akan punya dampak terhadap pelayanan haji di 2025 nanti dan pelayanan haji pada tahun-tahun berikutnya. Baik, kita harapkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tahun lalu ini tadi tidak mengurangi pelayanan terhadap jemaah haji, sehingga para jemaah juga bisa beribadah dengan tenang dan juga maksimal di sana nanti. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, telah bergabung bersama kami, dan pemirsa kami mohon maaf karena tadi sudah berjanji dengan berdialog dengan Bang Marwan Dasopang, tapi hingga dialog ini berakhir Bang Marwan tidak bisa dihubungi. Jadi kami dialog tadi hanya dengan Bang Dhanil Anzar Simanjuntak saja.